Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada semua kita yang hadir pada malam hari ini. Dan pada saat ini saya ingin membawa kita belajar tentang hari Sabat hidup dalam penyembahan. Izinkan saya untuk share screen. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari Sabat hidup di dalam penyembahan. Nah, saudara dan saudari, apakah maksud hari Sabat itu hidup di dalam penyembahan? Mari kita lihat, yaitu di sini kita lebih familiar di mana tempat rehat ataupun rest area. Pernahkah saudara dan saudari melihat tanda-tanda yang ada di dalam gambar di atas? Dan bila manakah kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, baik ke Sri Aman ataupun ke Sibu ataupun ke Miri ataupun ke Bintulu, dan maupun manapun kita melakukan perjalanan jauh, Anda akan melihat beberapa tanda-tanda lalu lintas yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kita sebuah tempat, yaitu tempat istirahat ataupun rest area. Nah, ini adalah contoh ataupun apa saja yang ditawarkan rest area, sehingga rest area itu begitu penting untuk kita. Kalau kita lihat di sini ada Shell minyak dan juga Petronas, maupun di mana berada ataupun apapun kawasan pam minyak itu berada, dan disitulah rest area ada yang kita boleh mengisi minyak kita. Dan rest area itu juga mempunyai rumah makan, dan rest area ini juga mempunyai toilet. Dan tidak lupa juga rest area ini mempunyai mini market. Oke. Nah, pertanyaannya di sini saudara dan saudari, apakah fungsinya rest area itu dibuat? Di dalam Undang-Undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, pasal 90 ayat 3, bahwa pengemudi kendaraan motor umum wajib istirahat selama setengah jam setelah berkendaraan selama 4 jam berturut-turut. Nah, itulah mengapa rest area itu dibuat. Nah, inilah penyebabnya rest area sangat penting ataupun penting. Itu sebabnya rest area dibuat karena pemerintahan sudah membuat peraturan orang yang berkendaraan hanya bertahan selama 4 jam sahaja, atau lebih dari itu harus berehat ataupun berhenti dan tidak mengantuk, serta tidak berlakunya kemalangan di jalan raya yang boleh merenggut nyawa.
kita sendiri ataupun nyawa orang lain, dan itu sebabnya penting ada rest area dibuat. Apa efeknya bila tidak memanfaatkan rest area itu? Nah, efeknya kita tidak apakah efeknya jika kita tidak memanfaatkan rest area tersebut? Kemungkinan yang terjadi adalah seperti ini, yaitu kendaraan kita akan mati di tengah jalan, ataupun minyak kita dari full akan habis sampai ke I. Dan bila mana kendaraan kita habis minyak, itu sudah sampai I, ataupun setakat mana akhirnya akan mati di tengah jalan, kalau kita hanya melewati rest area tersebut, dan akhirnya kita harus memanggil towing untuk membawa kendaraan kita ke sesuatu tempat, dan harga towing itu sangat mahal, saudara-saudari, bukan murah. Dan apa yang akan berlaku? Yaitu kemalangan karena akibat kita mengantuk. Karena melakukan perjalanan yang jauh, kita harus melakukan istirahat yang cukup. Lalu akan juga terjadi kemalangan akibat mengantuk karena kita paksa diri kita untuk terus melakukan perjalanan kita tidak menggunakan rest area, dan sehingga kemalangan terjadi, lalu juga berhidrasi sehingga kita boleh meninggal di tempat kejadian. Nah, rest area itu didesain oleh para arsitek yang gunanya membuat kenyamanan dan keamanan para pemandu kendaraan. Rest area juga dimana kalau kita lihat, kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita melihat itu rest area didesain oleh para arsitek. Itulah gunanya untuk membuat kepada pengguna jalan raya lebih nyaman, lebih keamanan, dan pemandu kendaraan lebih baik. Nah, ada juga arsitek yang sudah tidak di dunia ini, tetapi dia menciptakan sebuah hari peristirahatan. Nah, pertanyaannya, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus, apakah Yesus berhenti? Apakah Yesus berhenti untuk kita? Itu juga menjadi pertanyaan yang harus kita coba tanya. Baik kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 2 ayat 2 hingga 3. Kejadian 2 ayat 2 hingga 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Nah, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 dan 3 ini, apa kata Alkitab? Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan kerjaannya yang sudah dibuatnya, berhentilah ia pada hari itu, hari ke-7, maka jawabnya Yesus berhenti dari segala pekerjaan penciptaan, di mana itulah Yesus berhenti. Nah, hari apakah Yesus berhenti, saudara dan saudari? Pertanyaannya, kalau Yesus berhenti, dia berhenti pada hari apa? Dan saudara dan saudari di dalam Kristus, ia berhenti pada hari itu, yaitu hari ke-7. Mungkin
di antara kita masih bingung hari ketujuh itu hari apa, dan mungkin pertanyaannya pada kita, apakah hari ketujuh itu? Mungkinkah pertanyaan pada hari ketujuh itu hari apa, saudara dan saudari? Nah, kalau kita lihat di sini, yaitu di dalam bahasa asli itu kita boleh lihat di dalam gambar yang di atas ataupun di dalam Zoom ini. Bahasa Arab yang berikut adalah kalender Yahudi yang menunjukkan bahwa hari Sabat adalah isi. Menurutkan Yahudi, Arab katakan, dan apakah arti hari Sabat? Perhentian hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Inilah artinya kalau kita lihat, saudara dan saudari, yaitu hari Sabat beristirahat. Mari kita lihat di dalam penciptaan. Kita lihat pada hari yang pertama, yaitu Tuhan menciptakan apa, saudara-saudara? Dia menciptakan terang. Itulah hari yang pertama. Kita lihat hari yang kedua, di mana Tuhan menciptakan cakrawala. Dan hari yang ketiga, mari kita lihat apa yang diciptakan Tuhan adalah darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat pada hari yang keempat. Hari keempat adalah matahari, bulan, dan bintang. Kita lihat hari yang kelima, binatang di air dan juga di udara. Kita lihat yang keenam adalah tanah, hewan, dan juga manusia. Itulah yang diciptakan Tuhan kepada kita, yaitu hari-hari penciptaan. Dan hari yang terakhir, apa itu, saudara dan saudari? Kita lihat adalah hari ketujuh, di mana hari ketujuh itu Tuhan berhenti. Dan apa pesan dia? Bahwa dia berhenti pada hari yang ketujuh. Nah, kalau kita lihat kalender di sini, saudara dan saudari, coba kita sesuaikan dengan kalender Masihi Advent yang ada. Kalau sekarang hari pertama adalah hari Minggu, hari kedua adalah hari Isnin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Maka kita coba sesuaikan dengan logikanya apa kata Alkitab. Like, dapat dikombinasikan kalau kita lihat di sini, yaitu hari pertama hari Minggu ataupun terang dijadikan. Yang kedua adalah hari Isnin, cakrawala. Hari yang ketiga adalah Selasa, tentang tumbuhan. Hari yang keempat hari Rabu, benda penerang. Yang kelima hari Kamis, burung di udara, ikan di laut. Yang keenam hari Jumat, manusia dan binatang di darat. Dan yang ketujuh adalah hari Sabtu, adalah berhenti. Nah, bagaimana kita memelihara hari Sabat itu? Kita buka di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaannya, engkau dan anakmu laki-laki ataupun anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Semua pekerjaan penciptaan, sama halnya kita pada saat ini, seperti mana Tuhan berhenti untuk mengingatkan hari Sabat dan
menjaganya sebagai kudus dan tidak melakukan pekerjaan pada hari itu. Kita lihat lagi, saudara dan saudari, yaitu Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pertanyaannya untuk kita, hari Sabat itu untuk siapa? Di dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dimana kalau di sini kita lihat, hari Sabat itu untuk siapa? Hari Sabat itu adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Pentingnya penyembahan. Menekankan di sini bahwa hari Sabat adalah waktu yang sudah ditetapkan untuk berhenti dari melakukan aktiviti sehari-hari dan memfokuskan diri pada penyembahan dan refleksi rohani. Ayat Alkitab yang sudah kita bacakan tadi dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat supaya engkau menguduskannya. Nah, poin yang terakhir, saudara dan saudari, kesempatan untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Kesimpulannya adalah menggunakan hari Sabat sebagai waktu untuk mendengar firman Tuhan dan memperdalamkan pemahaman akan ajarannya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, jadilah pelaku firman dan jangan sekadar pendengar saja, menipu diri sendiri. Pentingnya konsisten kita, yaitu antara kerohanian dan juga tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bukti dari kebenaran iman kita di dalam mengutamakan hari Sabat, hidup dalam penyembahan. Nah, inilah yang boleh saya bawakan, yaitu hari Sabat, hidup di dalam penyembahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.